Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Kristian Nathanael dan teman saya Muhammad Ilham. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Analisis Paradigma Imperatif dan Deklaratif pada Pengembangan Perangkat Lunak Modern. Jadi melalui presentasi ini kami akan bahas dua paradigma pemrograman yang sampai sekarang masih sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu paradigma imperatif dan deklaratif. Nah, selain menjelaskan karakteristik keduanya, kami juga akan menyampaikan opini ilmiah kelompok kami mengenai paradigma yang dinilai paling unggul dalam konteks sistem modern. Nah, jadi paradigma pemrograman itu pada dasarnya adalah kerangka berpikir dalam menyelesaikan masalah komputasi. Nah, cara seorang pengembang memandang masalah akan memengaruhi bagaimana solusi dirancang, bagaimana kode ditulis, dan bagaimana sistem dijalankan. Nah, pada artikel ini kami membahas dua pendekatan utama. Jadi paradigma imperatif itu berfokus pada bagaimana suatu proses dilakukan secara bertahap, sedangkan paradigma deklaratif itu lebih menekankan pada hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, perbedaan cara pandang ini eh, terlihatnya sederhana, tapi sebenarnya sangat berpengaruh terhadap efisiensi pengembangan, ketewajaan kode, lalu juga kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Nah, kita lanjut ke paradigma imperatif. Nah, jadi pada paradigma imperatif ini, program itu dibangun melalui serangkaian instruksi yang dieksekusi langkah demi langkah. Jadi pendekatan ini membuat pengembang memiliki kontrol langsung terhadap perubahan state, pengelolaan memori, dan alur eksekusi program. Nah, karena sifatnya yang sangat prosedural dan eksplisit, jadi paradigma imperatif ini sangat cocok digunakan ketika sistem membutuhkan kontrol yang rinci. Jadi pengembang bisa menentukan secara tepat bagaimana data diproses, kapan suatu operasi dijalankan, dan bagaimana kondisi program berubah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, itulah sebabnya paradigma ini sering dianggap kuat dari sisi presisi dan performa. Kita lanjut ke paradigma deklaratif. Nah, jadi berbeda dari pendekatan sebelumnya. Jadi paradigma deklaratif ini lebih menekankan pada pernyataan pernyataan tujuan akhir. Nah, dalam paradigma ini, pengembang itu tidak perlu menjabarkan seluruh langkah penyelesaian secara detail, melainkan cukup menyatakan hasil yang ingin dicapai. Nah, jadi sistem kemudian akan menentukan mekanisme terbaik untuk menghasilkan keluaran tersebut. Konsekuensinya, kode yang ditulis itu cenderung lebih ringkas, lebih bersih, dan lebih mudah dikelola. Nah, dalam konteks pengembangan perangkat lunak modern, jadi pendekatan seperti ini itu menjadi semakin relevan karena kompleksitas sistem yang terus meningkat, sehingga penyederhanaan logika penulisan kodenya itu menjadi nilai tambah yang besar. Nah, kita lanjut ke keunggulan imperatif. Nah, salah satu keunggulan utama paradigma imperatif ini itu adalah kemampuannya memberikan kontrol tingkat rendah terhadap sistem. Nah, hal ini penting pada situasi yang menurut optimasi performa secara langsung, misalnya pada pemrosesan AI atau pada edge device seperti perangkat IoT dan smartphone. Nah, terus pada kondisi seperti itu, pengembang itu perlu mengatur penggunaan memori, alur komputasi, dan eksekusi instruksi secara detail agar sistem tetap efisien. Karena imperatif ini memungkinkan penyesuaian yang sangat rinci, paradigma ini sangat unggul ketika fokus utamanya adalah efisiensi eksekusi dan kontrol perangkat keras atau hardware yang presisi. Nah, kita lanjut ke keunggulan deklaratif. Nah, di sisi lain, itu paradigma deklaratif itu unggul dalam mengurangi kompleksitas penulisan kode. Nah, karena pengembang cukup mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai. Lalu beban untuk menuliskan prosedur detail itu dapat dikurangi secara signifikan. Nah, jadi hal ini membuat kode lebih mudah dipahami dan lebih mudah dipelihara atau di maintenance. Selain itu, paradigma deklaratif juga memiliki kelebihan dalam aspek keamanan dan pengelolaan multicore.
Nah, pada sistem modern yang memanfaatkan komputasi paralel, nah, pendekatan deklaratif itu dapat membantu pengelolaan proses secara lebih aman dan terstruktur. Oleh karena itu, paradigma ini dinilai lebih sesuai untuk pengembangan sistem modern yang kompleks, terutama yang membutuhkan skalabilitas dan pengelolaan paralelisme yang baik. Nah, eh, walaupun kedua paradigma ini punya keunggulan masing-masing, tapi keduanya juga memiliki keterbatasan. Misal pada paradigma imperatif itu karena banyak aspek yang harus diatur secara manual, jadi kode itu sering menjadi lebih panjang dan lebih rentan terhadap bug. Nah, jadi semakin besar skala sistem, semakin tinggi pula kemungkinan munculnya kesalahan logika maupun masalah pengelolaan state. Nah, sementara itu, di paradigma deklaratif, itu tantangan utamanya terletak pada proses debugging. Jadi karena mekanisme internal sistem itu tidak selalu terlihat secara langsung oleh si pengembang, jadi pelacakan sumber masalah dalam beberapa kasus itu bisa jadi lebih sulit. Nah, jadi walaupun deklaratif lebih sederhana dari sisi penulisan, penggunaannya juga tetap membutuhkan pemahaman yang baik terhadap cara kerja sistem di baliknya. Nah, untuk opini ilmiah kelompok itu berdasarkan hasil analisis dalam artikel kami, kelompok kami itu berpendapat bahwa paradigma deklaratif ini merupakan paradigma yang paling unggul dalam konteks pengembangan perangkat lunak modern yang lebih kompleks. Nah, kesimpulan ini itu didasarkan pada beberapa alasan. Jadi yang pertama, itu paradigma deklaratif itu mampu menyederhanakan struktur kode sehingga proses pengembangan jadi lebih efisien. Lalu yang kedua, itu pendekatan ini itu lebih memberikan keuntungan dari sisi keamanan karena dapat mengurangi kompleksitas pengelolaan proses dan efek samping dalam program. Lalu yang ketiga, itu paradigma deklaratif lebih mendukung kebutuhan paralelisme dan pengelolaan multi-core. Nah, yang saat ini menjadi sangat penting dalam sistem komputasi modern. Jadi dengan demikian, ketika sistem berkembang menjadi semakin besar, semakin dinamis, dan semakin kompleks. Nah, di sini paradigma deklaratif dinilai lebih ideal karena memungkinkan pengembang itu berfokus pada logika inti tanpa terlalu dibebani detail prosedural yang rumit. Jadi untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa paradigma deklaratif itu lebih unggul dalam konteks sistem modern yang kompleks karena menawarkan kesederhanaan kode, keamanan yang lebih baik, dan dukungan yang kuat terhadap paralelisme. Nah, namun demikian, paradigma imperatif juga tetap memiliki peran yang sangat penting. Jadi terutama pada ketika sistem itu membutuhkan kontrol detail ataupun optimasi memori dan performa eksekusi yang tinggi. Nah, karena itu arah pengembangan perangkat lunak ke depannya itu kemungkinan besar tidak hanya memilih salah satu paradigma secara mutlak, tetapi akan mengarah pada pendekatan hybrid. Nah, itu menggabungkan keunggulan paradigma deklaratif dan imperatif itu sesuai dengan kebutuhan sistem yang dikembangkan. Sekian, terima kasih.